Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini. Saya bilang, gak ada orang dongo, nak ramandi, darani ulama dongane ramandi. Nak mandi, kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi, ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, boyo doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Itu selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, cara madzhab Abu Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Ya saya kemana-mana kan. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah. Kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim. Halaman 24. Ya halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi masalam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ. Karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi, para dokter di mana-mana. Dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak ki jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, nak tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah itu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah, sama kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngacut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas terus gak mau mendengar kita, misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang
perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti ponakan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak runo mesti raja aku ponaan. Akhirnya yura runo. Mesti ngerti nama mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga enggak bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, nggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, nggak gejlok-gejlokan. Itu nggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawan. Wala Qur'an, sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau sawi bawa, mau pasar gue tasbih dulu. Iku mesti wong salaman ya lu donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Maaf pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Ini tanya. Dadi uraanku iku amdan. Lha nek sampean asli iki kan uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang. Bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe sowan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmukan. Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya saja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-toir. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang. Saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai. Itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi tidak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi mun kumpul itu betul sakit inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Wah jenengan nyeluk pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan inamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sih. Tapi Nabi sekali pakai mazhirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan ubi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah rara diambung kalau Saudah itu kan istiwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, ya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya pakai ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung murah. Iku udah biasa di sini. Ya nasib bojone ayu.
Nah, ini artinya seasik itu. Jadi karwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa, wah, aku ora tahu ya. Kok iso ae. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang Islam pertentangan itu. Makanya dia balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kaidah kok Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku yo gojo-gojo kan sampai makhluke gojo. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran, terus dituduhno swarga. Gusti, swarga sengiler tok ora wong wayu ora, wis wong ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wallahi, la as'alu ghairah. Mesti ghairah khoslah, ghairah tilkal khoslah. Ini ku, selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Didono swarga, wong dokel ono seru wibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga itu. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok. Ora oleh mlebu. Jarine ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing nggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga nek mlebu swarga, terus diadepno nek neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lho tuh, atas tazyub jenengan ngenyek kula. Wong karuan ra di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan, mlebu swarga tamanna, sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang angan-angan yang indah-indah, laka, wa asrotu amsal, ya sih tak turuti, wa asrotu amsaliha, lan lipatan ke 10. Jawab wong lanang ya lucu, atas taziubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantun. Terus dari pangeran, la astaziubika, walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal, itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran ataj alufia mayusidu fiya wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa nangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair ya? Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh hiddatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50. Gentena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak menguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang menguntungkan. Sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim ternyata terkenal Nabi baik, tidak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa celok pangeran? Kalau akan sholat ping seket. Inna umataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai ke umatmu orang arah kuat seket. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna umati la tutiku. Umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umatku. Berarti sebetulnya itu masih pakai gengsinya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Nah terus sebutin, irji ila rabbika fas'alhu takhfif.
Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, enggak Allah ya diringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ora kuat, jadi sebenarnya bilang umatku ora kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku be umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan, akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, nah, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Iya, ada tuntas betul. Bebas. Terus munggah ado-ado laupun. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal, itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas diotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu. Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari afal apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat tuh. Amal sudah ada manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Enggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan enggak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ra iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ra iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa yang huwa ma yasha wa yusbit. Nah Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasa'tu safa. Semat sirahmu angkat, tuju apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir.
Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min wirihi. Makanya wa mubasyiron bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU sing macam-macam lah. Sing ana sing potongane wedi terus hati-hati. Niku berarti makome Madzhirul Jalal. Ana sing amen guyon nek makome Madzhirul Jalal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing jelas. Nak guyu buanter kok nak nangis yo buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ora enak. Itu contohnya. Sampai merengut, terus uripe susah. Nanti orang nggak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia di Bang Rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Saya tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Gitu. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Gitu. Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan. Setelah daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya. Gitu. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai doa istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok aku pengen roh hukum mekhet dengan teknik kuliah se. Dengan teknik itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Ya, terus kapan dia ini sholatnya? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Terus saya sering ketemu. Terus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya. Itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Tetapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tahu. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan? Tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai loh, Bamun juga sering pesen saya, gue kudu senang pegawai negeri ya. Dia sing jago agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri, barokahnya mereka negeri dijamin negara kan, barokahnya Muslim berkebutuhan Islam, akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar, karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah ribet kan? Dosennya cowok gitu kan. Jadi sudahlah, makanya ini. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan.
Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat, tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka nggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Jadi barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun pun rokok gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP ya. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa. Orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang sama. Nah, ada yang dari orang perkotaan, Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet. Masuk ajudan dulu, asisten dulu, aja. Wah itu kan ribet kan. Manggil dosen dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih, saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu Mbak, ini orangnya baru. Kok wanceng ya? Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan nggak ketemu di jalan. Dulu Mbak Zubair kata Mbah Mun. Saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok besuan gak oleh, gak takok ning kene. Saya biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sih. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak ada yang ditutupi sebetulnya. Buatan prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi ngendikan ngetenteng dalan ngencang dengan gue. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin suatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti enggak ada sholat kan? Ya makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Mbak Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Makanya Mbak Mun kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disolani presiden senang, menteri senang, enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat kritiknya, jenis kiai disolani menteri ya senang, presiden. Berarti yang semua kiai itu mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, Mudin.
Itu mungkin kalau tanya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitikku gede man. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh terusane ku satu. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike masih ku urip to ora. Terus urip Gus, wis sah to madzhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutharibah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi, yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mati rawis. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan pisau apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna, terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, eman Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak, karena ini urusan ndak penting. Jadi wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan. Kalau yuyu silakan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan, hidup 2 alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya, kenapa? Kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram gitu. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh, mestinya kan sama kan? Nah itu. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwilik samene ketabrak truk, nggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini. Ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula. Pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nah langsung kula sebelah halal apa haram? Terus kanggo kowe halal ya halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh. Ya ini beratnya. Ya akhirnya ya saya setelah itu mate Imam Syafi'i ngapunten nih umat kula nu rahasia madzhab jenengan tuh ndak siap. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini buat niat lawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja dalam bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan. Rodi itu bila Rodi itu senang banget, ridho itu puas. Nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau Rodi itu marem jadi yang. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki kalau terangkan gitu. Tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah
Syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kula kepengen matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dawuh, surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti mingkalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti mingkalamillah, kamu ini termasuk kalamu wah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku gak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang gak bener, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku neng atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamuwah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sampean tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Ghulam, karangannya Syekh Nawawi. Sayyidina Ali ya mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alama namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu yang menuso.
Jadi dekne ku iseng kepengen roh Umar iku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasef supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Itu tok tujuannya. Karena Sidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti oleh pangeran Kasef. Wasef melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali kayak apa panci yang menganga. Wah seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya. Niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Jadi boleh lah, neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sopo, kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe yo sing diakhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, jawab mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengen Umar terus kali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan. Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu mengalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir, setawakut, apa mana bayangno kepuyok-puyok, wah itu lahumul busyra. Jadi makanya nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua Menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak gak terima. Ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia, kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukulin dia, kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat Nabi Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih dredeg keliru terus ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Sarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin, Anil Husain,
an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menorot tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah unggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan. Banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan. Banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada tibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk itu. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, masa Gus kamar mandi nek Gus sholat mau cuwilik? Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng guys. Ini aku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru. Kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna ya, di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya pulau percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaysa lil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah anak dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap enggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi anak dia. Karena nanti malah tidak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anak dia tidak apa-apa. Karena mau tidak mau memang dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah anak dia, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya
wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu. Enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adhiya al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Musatruse qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiya hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibni Abbas yang qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia agak ngira kali itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawaditu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la yaskutubil maksur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya madzhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal to gitar tak halal. Wis meneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek gak ono jawabane semeneng gak. Ya tak kok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean sejelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya, sudah lah Gus, sementing aman. Jadi, aku ning donya wis main gitar, saya enakku, nak gak apal Tabarok bahaya. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah, nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah, Beb, tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wonge wis wireng kriting soe wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Ojo geman dalil sing ora iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal faka'annama shomat darakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro pas wandekne rokokan. Wong lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut.
Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan rugi bah aku anut jenengan. Tak nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yang meneng ngene, lha opo kowe dalil ngono barang lho lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai. Nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id ora usah cerita poso 6 hari kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah sesuatu yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa gagu. Nak dolan sombong gak gelem silaturahim. Wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang anut ternyata kamu enggak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensyafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawe guru enggak, tapi satu bayinah. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat ikra khatam, qiraati khatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulet tuh ini. Ya jadi ini jelas ya dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok dawuh Nabi lawaditu anha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abdu bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa inna al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sampeyan milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh. Jadi ada riwayat itu tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca tidak harus hafal. Wa tatlubulahu ayunjiyahu min adzabin nar wa yunjiya biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis nih. Kayak ilmu pesanan. Ya tapi ya sudah memang ada riwayat apa? Liqariha. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawe lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umat. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Yo menengah sampai pusat kandani kok angel teman. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kalau niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebenarnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya. Tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi apa? Konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir kayak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan.
Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri bisirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia, ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikati, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta, cek 1 miliar, tetep awalnya iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi, cek planet wes entek. Tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat manduk-manduk kabeh iya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, oh iki lho ulama aku pinter tenan nerangno tauhid. Nah malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan sudah gitu dok. Akhirnya, padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kowe wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu jek eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu Imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya Bang. Kitabnya itu bergambar. Kadang gambar wet, kadang gambar wedhus, pokoknya kitabnya gambar. Tapi wong keramat. Dulu kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lalu dia dhewe Joko tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ono kiai fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi udah dekne dhewe. Oke, lha sing repot meneh. Wong dekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Seribet. Wong dekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke 1 titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling baik. Bak ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari 1